Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum melakukan pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya siapa ini? Mbak Linda. Oke, Mbak Linda silakan. Akan berdoa, mungkin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Mbak Sadia, Hadir. Linda, Hadir. Shirley, Hadir. Nina. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kali ini saya akan membawakan materi. Belum. Oke. Langsung ya. Teks pidato. Ada yang mau membacakan? Saya boleh, Pak. Ya, silakan Mbak Sadia. Teks pidato adalah teks yang berisi ungkapan gagasan atau pendapat seseorang yang disampaikan kepada khalayak orang banyak secara lisan dengan tujuan tertentu. Biasanya teks pidato disusun terlebih dahulu agar penyampaian lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami oleh pendengar. Jadi teks pidato itu intinya teks yang berisi ungkapan gagasan atau pendapat seseorang. Kayak apa namanya, di upacara gitu mesti kan ada pidatonya gitu. Atau yang laki-laki itu kan ada sholat Jumat. Nah, itu sholat Jumat, khotbah Jumat itu kan kayak pidato juga. Terus lanjut, ini ada beberapa tujuan teks pidato. Yang pertama adalah memberi informasi. Nah, memberi informasi ini adalah menyampaikan pengetahuan atau berita kepada pendengar. Contoh pidato kepala sekolah saat upacara yang sifatnya mempengaruhi atau membujuk. Selanjutnya, mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya ini ada pidato tentang pentingnya menjaga kesehatan. Sifatnya ini menghibur. Yang ketiga ada bertujuan menghibur audiens. Nah, contohnya ini ada pidato dalam acara memotivasi. Selanjutnya, memberikan dorongan semangat atau motivasi kepada pendengar. Contoh pidato motivasi siswa menjelang ujian. Mungkin Mbak Linda silakan. Jenis-jenis teks pidato. Yang pertama, pidato informatif, yaitu menyampaikan informasi atau laporan. Contohnya pidato laporan kegiatan OSIS. Yang kedua, pidato persuasif, sifatnya mengajak atau membujuk pendengar. Contoh pidato tentang bahaya narkoba. Yang ketiga, pidato rekreatif atau keempat, pidato argumentatif, berisi pendapat yang disertai alasan logis. Contohnya pidato ilmiah di seminar. Yang selanjutnya, pidato seremonial, disampaikan pada acara resmi. Contohnya pidato kenegaraan, sambutan pembukaan acara. Selanjutnya ada bahasaan teks pidato. Nah, kaidah bahasanya ada apa ya? Hanyalah. Yang pertama ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif yaitu mengandung kata-kata seperti marilah, ayo, hendaklah, sebaiknya. Terus yang kedua ada kata sapaan. Kata sapaan ini digunakan untuk menyapa audiens. Terus yang ketiga ada pronomina, yaitu kata ganti. Biasanya menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Contohnya saya, kita, Anda, atau saudara-saudara sekalian. Terus yang keempat ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini menunjukkan proses berpikir atau perasaan. Contoh untuk menyadari, mengharapkan, memahami. Terus yang kelima ada kalimat deklaratif, imperatif, dan interrogatif deklaratif. Ini tujuannya memberikan informasi imperatif, mengajak atau memerintah. Terus yang integratif bertanya retoris. Yang keenam, pilihan kata yang santun dan formal. Nah, di dalam pidato harus menggunakan bahasa baku yang sesuai konteks. Contoh dengan demikian dan dapat kita simpulkan. Yang terakhir ada konjungsi kasual dan temporal. Ini menghubungkan sebab akibat atau urutan waktu. Contoh karena itu, kemudian, dan selanjutnya.
Nah, ini ada contoh. Wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi, marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin sekalian, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita dan orang-orang dekat kita, maka kita pun akan mendapat manfaatnya. Oleh karena itu, mari ajarkan sedini mungkin terhadap anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan menjaga kebersihan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Seperti kita ketahui, di masa sekarang masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkan menjadi kotor. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi materi dari saya tentang teks pidato. Nah, kali ini saya akan memberi tugas kelompok untuk membuat teks pidato tentang hari santri. Kan kemarin, bulan kemarin kan ada hari santri. Nah, ini silakan bentuk kelompok, lalu buat teks pidato dengan tema hari santri. Nanti kalau sudah dipresentasikan ke depan. Teman-teman, apakah sudah selesai? Kalau sudah, silakan dipresentasikan kelompoknya Mbak Sadia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengambil judul Santri Zaman Now. Ya, silakan dibacakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam tempat yang penuh dengan barokah ini. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat Rasulullah kita bisa menikmati iman dan Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang sudah zaman akhir, bukan zaman now lagi. Nah, di zaman akhir ini tidak sedikit pemuda-pemudi, khususnya kaum santri dan santriwati, lebih khusus dan lagi santri yang mempopulerkan dirinya dengan sebutan santri zaman now yang tidak memiliki akhlakul karimah, yakni perilaku terpuji. Santri zaman sekarang sudah lumrah berani kepada ustaz dan kedua orang tuanya, kurang memuliakan kitabnya, sudah tidak peduli dengan bacaan Qur'annya. Mereka mulai terbuai oleh permainan medsos seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan TikTok. Sehingga karena
tidak bahagia hidupnya hingga rasa putus asa pun menghampirinya. Padahal seandainya santri mau mengikuti wejangan kitab taklim muta'alim yang sudah lumrah diajarkan di pesantren manapun pada saat awal masuk pesantren, niscaya santri zaman sekarang akan mendapatkan ilmu berkah hidupnya bahagia dan tidak mudah putus asa. Sekian pidato dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beli tangan untuk yang satu. Beli yang lain bisa dikumpulkan minggu depan ya, karena waktunya sudah mau habis. Ya Pak. Ada yang ditanyakan tentang teks pidato tadi, apakah sudah paham semua? Tidak paham. Paham, oke. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Anda. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hati-hati di jalan. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.